Oke, welcome back teman-teman semuanya yang ada di dunia maya ya, terutama yang ada di YouTube. Untuk malam ini sedikit berbeda ceritanya dengan beberapa konten yang kemarin ya. Nantilah untuk yang berlanjutannya besok lagi ya, terkait dengan bagaimana memulai konten ya, menentukan nama, terutama untuk nama channel saya sendiri masih memakai nama saya ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita kedatangan tamu malam ini, yaitu sebuah paket Idul Fitri ya, teman-teman sudah lihat di depan, yaitu biasa dinamakan dengan parcel ya, parcel. Nah, parcel ini akan kita buka apa sih yang biasanya orang berikan untuk kita di bulan Lebaran berupa parcel. Isinya itu apa aja yang sedang familiar di tahun 2024 ya. Mungkin nanti buat teman-teman yang nonton 10 tahun ke depan akan jauh berbeda, atau bahkan bisa jadi lebih simpel atau lebih wah lagi ya, karangan bunga atau apa. Nah, 1 hour later. ngomong-ngomong soal parcel, ini adalah parcel dari teman saya ya. Ini memang benar teman. Bukan karena sesuatu yang suap menyuap atau sogok menyogok ya. Kalau kita tahu di aturan atau undang-undang yang dinamakan dengan gratifikasi ya, gratifikasi untuk pegawai itu kalau nominalnya lebih dari 1 juta rupiah itu bisa dikatakan sebagai gratifikasi. Nah, itu bisa dipidanakan. Tapi kalau di bawah 1 juta rupiah itu undang-undangnya masih dibolehkan. Karena pernah dibahas itu, kalau misalnya ada seorang atasan melakukan kegiatan hajatan ya, menikahkan anaknya misalnya, atau sunatan anaknya, kan biasanya ada atau tradisi kita memberikan sumbangan lah, kondangan kalau wong Jawane ya. Itu bagaimana hukumnya, apakah kita nggak boleh nyumbang? Oh, ternyata ada di aturan perundang-undangan untuk ASN atau kepegawaian, itu nilai yang lebih dari 1 juta rupiah bisa dikatakan sebagai gratifikasi atau nggak boleh. Nah, kalau parcel seperti ini isinya apa saja, nanti teman-teman bisa mengira-ngira sendiri harganya berapa. Kalau misalnya lebih dari itu, kalau urusan kedinasan, maka itu bisa dikatakan sebagai gratifikasi. Tapi kalau kurang dari itu boleh ya, boleh. Oke. Nah, itu definisi dari saya kalau melihat dari undang-undang dan ilmu yang pernah saya dapatkan. Nah, ya teman-teman, kenapa kok parcel ini bisa sampai ke saya? Nah, ini salah satu cara menjaga pertemanan ya. Kalau kalian mempunyai bisnis ya, salah satu cara menjaga relasi, menjaga pertemanan adalah ya saling berbagi seperti ini. Mereka mempunyai usaha, mempunyai keuntungan. Nah, kita sebagai teman kan kadang mensupport, mencarikan relasi juga, atau memberikan jalan rezeki ya gitu ya. Nah, itu kita alangkah baiknya demi menjaga itu memang harus ada saling pengertian lah ya, saling pengertian, atau ya berbagilah. Kalau kita di jalanan berbagi takjil, kalau di dunia yang pekerjaan atau bisnis boleh lah ya, yang kecil-kecil seperti ini. Parcel ini bukan sekali lagi bukan gratifikasi atau sogok menyogok atau yang lainnya. Nah, ini parcel dari rekan saya yang mempunyai usaha yaitu di bidang tour and travel atau perjalanan atau biro wisata. Ini teman usianya masih di bawah saya, bahkan ketika merintis kemarin itu belum lama ya, ini beberapa tahun yang lalu aja. Ini mereka ini masih duduk di bangku kuliah atau masih menjadi mahasiswa ya, sampai sekarang bahkan masih ada anggotanya yang jadi mahasiswa. Mereka merintis sebuah biro yang namanya adalah Rizky Group Abadi ya. Oh, nggak apa-apa ya disebutkan, nggak apa-apa, Rizky Group Abadi di Kabupaten Cilacap. Nah, ini mereka bergerak di bidang pariwisata memang utamanya ya, bisa melayani sekolah, bisa melayani wisata religi, ataupun family gathering atau sejenisnya. Nah, dari beberapa penawaran-penawaran yang pernah masuk itu di sekolah saya, ini memang yang paling murah. Setelah kita coba, ternyata pelayanannya juga maksimal gitu. Dengan harga yang murah, pelayanannya bisa maksimal, sehingga bisa lah jadi referensi buat teman-teman. Salah satu biro study tour
yang recommended di Kabupaten Cilacap, dan juga melayani kalau misalnya nanti ada yang dari luar Kabupaten Cilacap itu bisa mengikuti atau bekerja sama dengan biro yang satu ini, Rizky Group Abadi ya. Untuk sosial medianya cari saja di Instagram, di YouTube itu sudah banyak, kalian bisa cari tahu saja Rizky Group Abadi. Nah, itu ya, itu sedikit pengantar dari saya. Oke, kita lihat dari sisi kanan sisi kiri ya, ini ada tulisannya Selamat Hari Raya Idul Fitri, ini 1445 Hijriah. Kemudian ada tulisannya mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya maafkan lahir dan batin dan sebaliknya ya Mas Rizky dan kawan-kawan ya. Nah, kita langsung saja buka paketnya. Kalau diangkat ya cukup berat ya. Beban moralnya juga berat ya. Di bagian sini ada kartu ucapannya, ini menggunakan font apa namanya, Ramadan, ini awal Ramadan ini kalau nggak salah fontnya ya. Nah, ini ada foto dari si owner atau direkturnya Rizky Group Abadi, namanya Mas Rizky ya. Oke, nah kita buka dari samping kanan dulu ya. Ini memang masih segel ini ya, masih segel. Nah, oke, kemudian bagian atasnya pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru ya. Nah, ini sebagai bentuk ucapan terima kasih saya buatkan video unboxingnya Mas Rizky ya. Nah, kita lihat bagian dalamnya ya. Saya juga agak tinggi mejanya soalnya kita buka satu-satu. Yang pertama ada apa? Oke, yang paling mudah diambil dulu. Oke, ini ada kopi kapal api ya. Kalau yang jomblo-jomblo biasanya bacanya kopi kapan rabi. Biasanya memang bulan Syawal nanti setelah Idul Fitri ya. Itu banyak anak-anak pemuda-pemuda yang ya galau, kalau nggak menikah ya galau ya. Yang selanjutnya ada minyak goreng sawit ya, ini cap tawon. Kalau saya nggak tahu ini harga-harga minyak goreng sekarang. Kalau kapal api ya sering beli lah, ini yang kisaran mungkin 15.000 12.000 ya, kisaran itulah. Minyak goreng, ada minyak goreng cap tawon ya, biar untuk. Oke, kita ambil lagi. Ini ada sirup. Ini masih jadi hal yang wajib ya kayaknya kalau di parcel lebaran atau bingkisan lebaran itu sirup. Ada sirup. Kemudian ada apa lagi? Ada tehnya, teh Sariwangi ya, 100% teh asli ya. Asli tehnya ini ya, bukan kaleng-kaleng ya. Nah, ini yang kaleng keluar. Ada nabati beets ya, nabati beets ini kayaknya potongan-potongan kecil ya. Wafer nabati. Nah, ini warna kuning berarti isinya keju, rasa keju. Bisa disajikan nanti di meja ketika lebaran open house. Oke, ada apa lagi? Di bagian bawahnya ada gula pasir 1 kg. Gula pasir 1 kg harganya berapa sekarang ya? Enggak tahu ya. Ya, ini kalau di jumlah paling ini baru, kalau anggap ini lah mahal-mahalnya 15, ini 15, 25, ini 10.000 ya, udah 45 tambah 25 70 sama gula pasir 1 kilo ya, berapa ya sekarang gula pasir 1 kilo? 30.000 ada, 100.000 ya. Ada apa lagi di bawah sini? Ada hard case, soft case ini for iPhone 13. Ada apa lagi? Ini terakhir.